Halo. Halo. Duh, sejak kasus itu telepon nggak kena. Saya telepon balik lagi tadi sinyal. Oke, ini saya baca dulu SMS-nya. Assalamualaikum Miss, kami 4 orang PMI kena tipu di Malaysia. Kontrak kerja di pabrik tapi sampai sini masuk rumah tangga. Waduh. Siapa ini? Oke, sinyalnya dia yang nggak ada. Halo? Halo? Sinyalnya mereka yang nggak ada, Mbak. Jadi, halo? Jadi nggak tahu nih di Malaysia masih belum bisa berbicara. Halo? Iya, selamat pagi. Bisa minta Oke, tapi sampean tahu kan Miss Yuni lagi live nih sekarang. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut. tadi itu tadi saya lihat live-nya Miss juga. Oke, jadi tahu kan aturan mainnya. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Oke, ada apa ini Mas? Kalau boleh tahu. Ini loh Miss, itu kan kakak saya yang di Hongkong sudah ada 1 tahun ini kok nggak ada kabar beritanya keluarga, suami, anaknya nanya-nanya saya kok kasihan sama anaknya. Ini saya mau minta tolong itu kalau ngecekan di Hongkong itu apa masih ada di situ apa enggaknya itu apa bisa Miss ya? Oke, Kemarin itu teman istri. Mana Miss? Oke, lanjutkan. Nah, terus? Kan kemarin teman istri saya tanyakan di agennya, katanya kan pindah ke agen, tapi agennya kan kita nggak tahu ikut agen siapa kan nggak tahu. Jadinya kita itu mau memastikan apa dia masih ada di Hongkong apa tidaknya itu gimana dia caranya. Pertama sampean harus datang ke PT dulu, memastikan. Oh, ke PT yang pertama yang Betul. berangkatkan dulu ya. Iya, kan dia masih 1 tahun. Masih tanggung jawabnya PT. Ya sudah, nulis dia di Hongkong sudah sekitar 5 tahun, tapi hilang kontak sama keluarga ini masih 1 tahun ini. Oh, oke. Berarti sampean harus menghubungi KBRI Hongkong. Sampean mungkin nggak bisa menghubungi ya Mas ya, karena sampean sebagai saudara saja, tidak ada hubungan ya. Biasanya bisa menghubungi adalah suami atau orang tua. Oh iya ya nanti kakak saya aja lah nanti. Boleh minta nomor KJRI bisa nih misalnya. Siap, boleh. Sekarang saya kirimkan sebentar. Saya kasihan sama anaknya sudah, oh ini 1 tahun. Kakak saya itu tanya-tanya keluarga istrinya itu ya di Hongkong itu kok juga nggak ada kontak dari keluarga semua. Jadi saya kasihan anaknya kan sering dititipkan ke saya, ya kan. Oke, siap. Ditanya sama orang itu ya itu saya mau tanya itu. Jadi nanti saya minta itu suaminya kakak saya telepon ke KJRI ya itu. Ya SMS Mas, biasanya akan ditanyain kakak KTP hubungannya apa. Karena saya mau nanya nih, biasanya orang menghilang itu ada alasannya. Habis bertengkar atau seperti apa, itu pasti ada. Jadi karena saya sering ya bukannya harmonis aja, tapi kok ini loh kan kemarin itu katanya kan dia sakit ya kan. Sakit itu habis operasi itu kok udah gak ada, hilang kontak. Terus itu teman bikin saya kan di Hongkong tanya ke agen, ikut agen ini yang terus diikutin katanya udah pindah agen kan nggak tahu ini ikut agen siapa nggak tahu lah itu. Oke, siap. Jadi saya cuma ingin bilang bahwa kebanyakan mbak-mbaknya yang menghilang itu karena punya masalah. Dan
Mereka ingin menenangkan, ya kan sampean orang luar, sampean kan nggak tahu apa yang terjadi, mungkin sama suaminya ada masalah atau seperti apa kan kita nggak tahu. Cuman kebanyakan seperti itu. Karena ada beberapa ibu itu nggak hubungan sama suami, nggak hubungan sama keluarga, tapi mereka masih menghubungi anak-anaknya, tapi disuruh merahasiakan. Jadi saya tidak berani itu bilang. Dan KJRI juga, KBRI juga itu tidak akan memberikan informasi kalau bukan keluarganya. Walaupun dihubungkan, tapi kalau mbaknya juga nggak mau menghubungi, nggak bisa dilakukan apapun. Betul, nggak bisa dipulangkan atau seperti apa, nggak ada. Nggak boleh. Mau pastikan apa masih ada di situ atau kalau sudah masih ada di situ ya nggak apa-apa. Cuma kasih sama anaknya itu aja lah intinya. Satu kali kalau nggak ada kontak sama anaknya, kalau ada problem sama suami, intinya kan bisa bilang sama itulah saudaranya yang di situ, katanya gimana ya buat ngabarin anaknya apa gimana, ini benar sama sekali ada kontak gitu. Oke, siap. Jadi ya, sudah tak ajarin caranya ya. Sudah tak kasih nomornya KBRI juga. Coba dihubungin. Ya, makasih. Ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Yuk. Siap, terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman, ini saya tidak pernah membela satu sama lain ya. Kalau kalian terjadi pertengkaran dengan suami, jangan pernah tidak menghubungi anak-anakmu. Kasihan anak-anakmu. Tapi saya juga nggak bisa percaya 100% dengan keluarga yang ada di Indonesia. Soalnya sering itu suami ngomong istrinya tidak menghubungi istrinya seperti ini seperti itu, tapi ternyata suaminya sendiri yang nggak bisa dipegang omongannya. Ternyata suaminya hura-hura atau suaminya nggak jelas. Akhirnya si mbaknya ini menghilang. Ini disadari atau tidak? Ini terjadi ya. Ini terjadi dan nyata. Banyak sekali para istri itu menyembunyikan dirinya sendiri untuk mencari ketenangan sendiri. Dan akhirnya kalau sudah lari dari suami, kalau dia kuat imam, dia akan tenang sendiri. Seperti salah satu anak buah saya. Dia itu menghilang dari keluarganya 9 tahun. Keluarganya mencarinya di saya, tapi saya tidak bisa membongkar keadaan dia seperti apa dan bagaimana. Jangankan itu, Mbak. Ini ada satu cerita, boleh percaya atau tidak. Saudara saya sendiri yang ada di Malang. Ini masalahnya sepele banget. Dia masih muda menikah, setelah nyampe di Hongkong 1 tahun, suaminya menghamilin tetangganya. Oke, selesai cerai. Dari berkembangnya waktu, dia mencari uang buat keluarganya. Otomatis dia cari uang buat keluarganya dong. Semuanya buat ayah dan ibunya. Dari perjalannya waktu, si ayah ini meninggal dunia. Tapi si ibu tidak memberitahukan pada anaknya bahwa si ayah ini meninggal dunia. Tapi saat si ibu mau menikah, itu cerita sama anaknya, Dok, aku terapi. Otomatis kan ada dendam kusumat ya Mbak ya, ada dendam ya. Saat ayah saya meninggal, kamu tidak pernah memberi tahu saya. Saat kamu ingin menikah dengan laki-laki lain, kamu telepon saya. Maksudmu apa? Nah, dari situlah masalah sepele kan? Bagi sampean sama saya mungkin masalah sepele ya. Saya kira udahlah ya kan ayahmu sudah nggak ada. Wajar dong seorang ibu ingin mencari penggantinya. Dia bilang bukan masalah mencari penggantinya, tapi kenapa saat ayahku meninggal dunia di hari pertama, kamu tidak memberitahu saya? Ya ibu punya alasan sendiri karena ibu tidak ingin anaknya terganggu saat bekerja di luar negeri. Tapi kenapa saat menikah ibunya memberitahu? Akhirnya terjadilah dilema dendam, akhirnya anaknya itu sama sekali tidak pernah menelpon keluarganya, termasuk ibunya. Jadi baru akhir-akhir tahun ini, 3 tahun ini dia baru menghubungi keluarganya lagi dan hubungannya harmonis lagi. Jadi ini memang kenyataan ya Mbak ya, bahwa apa yang ada di luar sana itu jangan menikmatin sesuatu yang enak aja. Jangan pas njaluk duit kamu minta istrimu, anakmu untuk menghubungimu. Giliran ada susahnya, kamu itu nggak mau nerima.
Benar nggak? Seorang anak itu butuh diperhatikan, bukan cuma uangnya saja. Ini saya tidak menghakimi siapapun ya. Ini saya bercerita berdasarkan fakta. Saya bercerita berdasarkan fakta. Jangan diedit terus habis itu menimbulkan kebencian pada saya secara pribadi. Saya hanya mengingatkan bagi yang ingin diingatkan. Karena biasanya keluarga yang ada di Indonesia itu menyepelekan perasaan para pekerja migran. Mereka tuh menyepelekan, gitu aja marah, dikit-dikit aja marah, baperan. Kita bekerja dengan susah payah, kita bekerja dengan air mata, kita bekerja dengan emosi, kita bekerja dengan mental yang sangat jatuh sekali. Saat minta dukungan dari suami, saat minta dukungan dari keluarga, kalian taunya uang. Kalian cuma taunya nih beli sapi. Ini beli rumah. Ini beli tanah. Kalian nggak tahu betapa mentalnya itu jatuh. Kalian nggak pernah tahu. Yang kalian tahu adalah bangun rumah. Kalian taunya minta uang, beli sepeda motor. Bukan saya marah ya sama kalian, tapi ini kenyataan. Kalian harus memikirkan kami juga. Sedikit banyak tanyakan kabar kami. Jangan posisi minta uang aja, kalian sergap untuk telepon. Wah, minta sapi sampai 12, 15, 10. Kamu nggak mikir istrimu di sana jadi apa? Babak belur. Sampai direwangi utang bank. Untuk memperkaya kamu. Setelah sukses, kamu bersama pelakor. Terus istrimu mau gua. Terus hartanya digowo. Ini banyak kan? Banyak yang terjadi kan? Rumahnya dibenerin. Tapi rumah itu tinggalnya di rumah suami. Setelah terjadi perceraian, istrinya nggak dapat apa-apa. Sudah dikuasai dengan istri yang baru. Ini banyak sekali terjadi. Jadi buat teman-teman, saya tidak mengizinkan kalian menghilang dari keluarga. Tapi lihat anakmu itu aja. Mungkin kamu boleh marah sama suami, kamu boleh marah sama siapapun. Tapi jangan marah sama anakmu. Ini pesan saya ya. Ya Miss, betul itu padahal andai mereka paham kami di sini itu butuh perhatian. Saya cuma ingin mengatakan, iya, kita itu semua butuh perhatian kok. Paham nggak sih? Bukan kami mencempelekan ya. Awakmu kerja di omah. Duwe untuk piro? Kami bekerja di luar negeri, duwe piro? Kalian menyepelekan kami. Akhirnya datanglah si garangan-garangan yang nggak jelas. Garangan-garangan yang ingin mengambil hati kami. Lah giliran kami sudah jatuh cinta sama laki-laki lain karena merasa nyaman, kalian marah-marah, kalian terluka. Jadi saya pribadi ingin mengatakan bahwa kami bekerja di luar negeri itu memang benar-benar pakai hati. Kecuali yang mereka niatnya ke luar negeri untuk main-main. Itu aja ya, karena teleponnya banyak yang masuk sebentar. Halo? Halo, Mbak Putri.